Yang saya bela bukan Jessica-nya ya, tapi kebenaran dan keadilan. Siapapun pelakunya, saya mencintai itu. Kenapa? Karena dihukum karena rekayasa itu sakit. Mau apa ya, ini sebenarnya apa yang dilakukan saya itu melawan arus, melawan opini. Saat orang sudah ditetapkan menjadi tersangka, kemudian bisa-bisanya nih Rohman Hidayat dan teman-teman melakukan upaya hukum yang namanya pra-peradilan melawan institusi kepolisian. Betul, tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Ngapain, Pak? Ya, saya ingin mengetahui bukti apa yang dimiliki polisi. Akhirnya tadi Mega di persidangan hari tadi saya mendapatkan bukti-bukti itu semua. Bukti-bukti semuanya ya? Betul, 95 bukti itu kan tidak akan pernah bisa kami akses sampai kapanpun kecuali kami melakukan pra-peradilan. Kita melihat 95 bukti yang dihadirkan oleh Polda Jawa Barat melalui fase pra-peradilan tadi, saya sudah melihat. You can still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can... Yang kita lakukan terhadap beberapa orang yang masuk di TKP satu hari setelah kejadian, di mana ada 5 orang yang masuk di TKP tersebut. Nah, kemudian yang masuk ini masuk tanpa prosedur dan tanpa sepengetahuan penyidik, malah sampai di dalam TKP itu melakukan pembersihan. Ini kan betul-betul bertentangan dengan penanganan suatu kasus ya, di mana tidak boleh dibersihkan TKP-nya. Ini sebaliknya malah 5 orang tersebut membersihkan TKP. Ini sedang kita lakukan pendalaman pemeriksaan. Itu siapa Bang yang melakukan? Jadi memang di yang masuk membersihkan TKP ini ada beberapa keterlibatan anggota polisi. Nah, salah satunya memang perwira. Ini sedang kita lakukan pemeriksaan terhadap perwira tersebut. Oh, berarti masih dalam proses pemeriksaan? Masih dalam proses pemeriksaan. Perwira 1 orang, bintara 2 orang, dan memang ketiga orang ini punya hubungan keluarga dengan tersangka. Setelah sang banpol, Uci mengakui menguras bak mandi. Dia mengaku menguras bak mandi di lokasi pembunuhan ibu dan anak di Subang atas perintah Kanit Jatanras. Diperintahkan Kanit Jatanras, disuruh menguras bak kamar mandi di TKP, kata Uci. Mereka ada yang diperintahkan untuk membersihkan kamar mandi, kemudian mengambil barang-barang di sana termasuk juga mobil, tambah Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan. Yang menguras kamar mandi itu Danu dan Uci Banpol, juga atas perintah perwira polisi di Polres Subang. Sosok perwira polisi ini akhirnya terungkap identitasnya. Nama perwira polisi itu adalah Ibda Irlan Syah Saputra, atau akrab disapa Ibda Irlan. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan Ibda Irlan diperiksa karena merupakan petugas yang pertama masuk ke dalam TKP kasus Subang. Berdasar hasil rekaman, Ibda Irlan pun turut hadir saat pemakaman jenazah Tuti dan Amel. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up,
today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm barely breathing, though. You always gotta fight now. Kabid Humas Polda Jabar Kombes RD Acaniago membantah adanya keterlibatan bantuan polisi dalam kasus tewasnya Tuti dan anaknya Amalia di Subang, Jawa Barat. RD mengatakan, TKP merupakan kewenangan penyidik dan Banpol tak memiliki kewenangan untuk membuka atau menutup TKP. Saat ini polisi tengah memfokuskan penyelidikan kepada temuan-temuan di TKP. Ini adalah rangkaian penyidikan yang sudah dilakukan. Jadi sekarang fokus kepada hasil penyidikan. Yang hasil penyelidikan ya fokus kepada apa temuan-temuan petunjuk yang sudah didapatkan oleh penyidik. Kalau keterangan-keterangan seperti itu silakan aja yang bersangkutan menyampaikan, tetapi kita berpedoman dan kita fokus dalam pembuktian adalah alat-alat atau petunjuk yang dicari dan didapatkan oleh penyidik. Yang masuk di TKP 1 hari setelah kejadian, di mana ada 5 orang yang masuk di TKP tersebut. Nah, kemudian yang masuk ini masuk tanpa prosedur dan tanpa sepengetahuan penyidik, malah sampai di dalam TKP itu melakukan pembersihan. Ini kan betul-betul bertentangan dengan penanganan suatu kasus ya. Penyidik itu nelpon saya bahwa minta mobil dipindahkan. Betul, agar tidak di sana mobil Yaris nih, bukan mobil apa-apa, mobil Yaris. Waktu itu telepon dulu ke saya. Kalau seandainya pihak Pak Yosef ke Kang Mul nggak ada, Pak Yoris pasti didampingi saya. Tadinya begitu, saya udah ngomong. Tapi kebetulan ada Kang Mul, ada Pak Yosef waktu itu, makanya saya nggak ikut. Kan saya ngomong gitu. When there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 still go, 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 slow, go, still go, go, no hope, go, still go. I never answer to no, man, I still go. Itu sangat manusiawi, atau orang ambil tuh sesuatu ambil itu malah diantar sama petugas. Malah satu mobilnya saya itu, kalau saya satu mobil pakai mobil hitam dengan Pak Aib waktu itu saya berangkat satu mobil. Kalau Pak Yosef sama Yoris, Arif dan si Bang Gede 4 orang ya, Wak. Nah, 4 orang langsung berangkat ke sana. Kalau nggak salah Pak Lurah ada di sana ya. Saya enggak, karena ini Pak Mul, waktu itu telepon dulu ke saya. Kalau seandainya pihak Pak Yosef ke Kang Mul nggak ada, Pak Yoris pasti didampingi saya. Tadinya begitu, saya udah ngomong. Jadi ada mengarah itu mau menjebak Yoris, gitu ya. Jadi kayak mau mengkambing hitamkan Yoris. Pertama, kenapa bisa seperti itu? Ini sudah akumulasi dari kemarin ya, karena BAP kemarin. Pertama, yang waktu kejadian TKP Yoris disuruh datang. Ya kan sama omnya ya Pak Mul, sama sepupunya juga, saudara A ya, anggota Polres Subang yang perwira itu. Nah, jadi datang ke sana, terus disuruh mengambil pool apa namanya, pool golf ya, stick golf, poolnya, gitu kan yang poolnya. Kenapa harus Yoris yang mau malam itu malam kejadian kan itu? Setelah kejadian, setelah ada para polisi juga. Jadi suruh ngambil itu dengan Pak Mul dengan Pak Yosef, yang dikasihkan diambil dulu sama Pak Yosef, tapi dia pakai gini ngambilnya, kata Yoris. Ngambilnya gini, terus dimasukkan sama Yoris dengan tangan telanjang, ngambil, masukin ke tasnya Yoris. Nah gitu. Ahmad Taufan membeberkan bahwa banyak hal janggal saat Yoris diminta mengambil barang di TKP Subang. Bahkan pengakuan Yoris saat menjalani pemeriksaan membuat Kapolres Subang syok dan tak menyangka. Melalui kanal YouTube Misteri Mbak Suci pada Selasa 16 November 2021, kuasa hukum Yoris Ahmad Taufan mengatakan bahwa memang Yusuf dan sang adik Mulyana masuk ke TKP.
Hal itu yang kemudian membuat keluarga mulai curiga. Diakui oleh Yoris, kala itu ia juga berada di TKP lantaran diminta untuk mengambil mobil. Yoris bersama sang ayah dan Mulyana kemudian mendatangi kediaman Wak Lilis. Dijelaskan oleh Ahmad Taufan, Yoris mengaku disuruh oleh Mulyana untuk kemudian membawa mobil Yaris dari TKP dan dibawa ke sebuah daerah. Mobil tersebut diminta untuk dibawa ke rumah keponakan dari Yosef yang merupakan anggota polisi. Permintaan itulah yang kemudian mengantarkan kecurigaan oleh keluarga. Sementara itu diakui oleh istri Yoris, yakni Yanti, ia juga pernah menceritakan soal mobil yang diamankan ke sebuah daerah tersebut pada penyidik. Namun justru hal itu tidak dimasukkan ke dalam BAP. Padahal menurut Yanti, harusnya kesaksiannya tersebut bisa menjadi bukti apabila Mulyana mengelak hal tersebut. Ahmad Taufan sendiri mengatakan bahwa Yoris juga pernah menceritakan terkait mobil Yaris itu pada Kapolres Subang. Entah mengapa reaksi Kapolres Subang justru kaget dan syok mendengarkan pengakuan Yoris. Taufan mengatakan hal ini menjadi janggal lantaran mobil Alphard tempat jasad korban ditemukan langsung dibawa ke Polsek Jalan Cagak. Sedangkan beberapa barang lainnya justru dititipkan ke Yoris terlebih dahulu. Pihak kuasa hukum Yoris pun lantas berharap agar kepolisian bertindak profesional memeriksa kejanggalan-kejanggalan tersebut. Saksi bongkar fakta mobil Yoris setelah 2 tahun dicurigai dalam kasus Subang. Nyaris 2 tahun dicurigai gara-gara kasus Subang, orang dekat keluarga korban ini akhirnya diperiksa polisi. Ia adalah adik ipar dari korban pembunuhan ibu dan anak, Mulyana. Seperti diketahui, Mulyana adalah adik kandung Yosef, suami almarhum Tuti yang jadi korban pembunuhan. Saat kasus Subang menggegerkan satu Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, Mulyana jadi salah satu yang dicurigai terlibat. Hingga akhirnya 2 tahun kemudian yakni hari ini, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023, Mulyana mengurai klarifikasi. Hal itu diutarakan Mulyana usai diperiksa Polda Jabar. Ya, Mulyana adalah satu di antara ratusan saksi yang diperiksa kembali oleh penyidik terkait kasus Subang. Gusar dengan tudingan miring yang menimpanya 2 tahun lalu, Mulyana pun akhirnya mengurai fakta soal isu membawa mobil Yoris. Ditegaskan Mulyana, ia tidak membawa atau menyuruh untuk membawa mobil Yaris tersebut. Lebih lanjut, Mulyana juga membantah bahwa saksi bernama Arif lah yang membawa mobil Yoris. Diakui Mulyana, yang membawa mobil tersebut dari TKP adalah Yoris sendiri. Megang aja enggak, yang bawa mobil Yaris. Yoris, tanya aja orangnya. Katanya dibawa ke Curug, saya juga enggak tahu, imbuh Mulyana. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.